Bobby Stunt Rider berhenti jadi fuckboy. Hey, what's up guys? Gua udah lama banget gak ngevlog. Ini bakalan jadi real time. Gua mau ngeduluin karena sebenarnya udah lama banget gak ngevlog. Jadi video-video yang ada di YouTube juga itu stok video gua bulan lalu. Dan sekarang gua mau ngeliatin sama menceritakan proses pernikahan terbaik sepanjang masa yang akan dilakukan bersama Abaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana kita hari ini? Kita lagi mau, aduh jangan kakuin dong. Gak apa-apa dong. Nggak. Kita lagi mau lihat-lihat gedung pernikahan nanti, guys. Nih ada pertanyaan gini. Apa? Bang Bobby emang mau berhenti ya jadi fuckboy katanya gitu loh. Gimana berarti tuh? Jawabannya kira-kira gimana? Enggak lah. Enggak loh, kata dia enggak loh. Ya guys, jadi gini gue tuh guys. Bobby dapetin dia, aku berhenti nakal gitu. Baca. Enggak. Emang nakal? Bobby kan nggak nakal kan? Enggak ya? Nah, ini belum bener. Gedungnya bentar. Iya, ya udah benerin aja dulu. Oke, guys. Jadi kalian ikutin aja buat yang pada nanyain, Bang Bob ngevlog bareng Teh Rere. Nah, sekarang gue ini bikin dan sekarang kita mau hunting, mau lihat-lihat gedung-gedung. Kita ada dua, sebenarnya kita punya beberapa planning gitu untuk pernikahan ini, dan rencananya juga udah dari waktu tunangan itu bulan November ya. Bulan November yang akhirnya kita nikah tuh bulan Maret. Doain aja lancar sampai hari H. Dan sekarang juga gue nggak terlalu ekstrim gitu kan, karena agak ini jangan terlalu main bareng emak gila gitu karena membahayakan badan. Iya nggak sih? Nah sekarang kita lihat-lihat karena kan sekarang masih pandemi ya, apalagi di Tasik juga ini naik lagi gitu untuk segala macamnya. Jadi ya banyak pembatasan gitu. Yang awalnya kita juga mau sangat ramai gitu ya, mau seru-seruan juga. Nah dikarenakan situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita bikin 3 planning. Dan ntar gue ceritain juga, mungkin jadi referensi buat kalian yang mau nikah atau yang mungkin nantinya juga mau nikah. Sekarang kita mau makan dulu, udah lapar. Ntar ketika udah nyampe gedung gue ceritain juga sekalian gitu, sambil lihat-lihat tempat yang pilihan kita. Ada 2 tempat yang intinya kita nggak akan terlalu rame ya, cuman quality aja gitu, keluarga sama mungkin teman-teman juga mungkin sebagian. Dan nggak tahu nantinya dilanjut atau gimana, karena kan sebenarnya gampang banget sih kalau mau bikin syukuran, pesta ataupun gimana pun di luar itu pun bisa gitu sebenarnya. Jadi kita masih banyak pertimbangan. Sekarang kita lihat tempat yang akan kita singgahi hari ini. Kita cantik sekali Ci. Coba. Oke guys, tunggu aja ya. Let's go, gue lapar banget nih. Oke guys, ini gue udah ada di Santika. Kita lihat-lihat. Ini ada yang nikah kebetulan. Oke, nah ini gue tadinya di sini nih. Ini ballroom Santika gitu guys. Ntar gue ceritain deh detailnya ya. Ini gue baru kesini soalnya, baru via WO gitu, dan kita nggak tahu tempatnya seperti apa. Tapi ini dibatas nih, orangnya ini dibatas, dibagi-bagi juga, dan konsepnya juga kita harusnya nggak dibagi-bagi gitu. Jadi ini gue selewat aja dulu. Ntar gue ceritain ya tipis-tipis karena banyak banget tempat yang harus kita kunjungi juga. Ntar gue ngobrolnya biar nyaman juga gitu ketika gue ngevlog sendiri, karena ini di nikahan orang, ini bekas nikahan orang. Oke, ntar kita coba lihat yang lain. Di sini juga soalnya ada tempat tulip yang lebih kecil gitu. Kita lihat dulu deh. Oke, ini untuk di tulip ini 6 meter. Di sini kemarin terakhir itu 30 orang, terus sebelumnya itu 80. Cuman dengan posisi roundtable. Iya. Roundtable ini paling berapa table kalau di sini? 6 juga masuk Pak. 2, 4, 6. Oh 6. Iya. Satu tablenya maksimal. Kalau sekarang pandemi sih Pak, itu maksimalnya sih di normalnya ya 8 roundtable maksimalnya. 8 Kalau sekarang biasanya ada 5, ada 4. Satu roundtable-nya ada 10 orang atau 9 Pak kalau normalnya. Oh. Kalau sekarang sih paling Jadi 6 mungkin. 6 atau di 5. Oke, ntar gue ceritain. Kita lihat-lihat dulu. Oke guys, jadi barusan kita ke tulip, terus ke atas juga ke lantai 9, cuman lebih kecil, 25 sampai 30 orang itu akad doang sama kecil. Nah ini kalau di ballroom di sini bisa akadnya juga di sini. Anjay, gue ngomongnya akad. Oke, setelah ini juga ada tempat lain yang mau kita kunjungin.
Gua ke dalam itu nggak enak, lagi pada beres-beres juga gitu. Kalau mau ngoceh juga gimana gitu, ntar lah. Gua dari tadi ngevlog ntar aja. Intinya gua ngeliatin dulu situasi dan kondisinya, ntar gua ngobrol gitu. Sama minta pendapat juga mungkin ke kalian nanti. Menurut kalian gimana yang paling efektif, efisien dan bagus, keren gitu di zaman pandemi ini ya khususnya. Itulah. Oke guys, jadi kita ini udah di mobil. Jadi gini nih, kita tuh punya beberapa opsi. Apa aja nih opsinya tuh sebenarnya pernikahan kita tuh? Opsinya nikahannya simple, nggak banyak orang, itu yang pertama. Yang kedua opsinya nikah ya cuman 500 orang terus di atas gitu. Kalau yang cuman 100 orang, cuman keluarga doang, nggak ngundang teman-teman, gengs. Jadi ini kita tempat pertama tuh di Santika ya, kalau di Tasik ya. Di Santika, dan tadi juga emang bagus sih ketika kita akhirnya memutuskan untuk yang sedikit gitu. Tapi barusan kita lihat di atas yang agak luas, agak banyak, itu bagus juga. Bingung kita guys. Jadi yang pasti ya ini judulnya kan Bobby berhenti jadi fuckboy gitu. Enggak tuh, Oh enggak, jangan. Mending nggak, karena gini guys, mending terlihat fuckboy padahal baik hati daripada kelihatan baik hati tapi fuckboy. Oh. Tapi intinya untuk kalian sendiri ya, kalian pengen nikah yang seperti apa sih untuk yang belum nih? Dan untuk yang udah menikah, rata-rata sih ya, ketika kita nanya-nanya ke orang yang udah menikah, nikahan itu mendingan jangan terlalu rame, duitnya mending dipakai buat setelah nikah. Banyak juga yang kayak gitu. Nah untuk kalian gimana nih subscribers gue nih, yang udah nikah gimana pendapatnya? Yang belum nikah gimana juga pendapatnya gitu kan? Karena kita juga sebenarnya nggak sampai ngabisin duit banyak kok. Di rentang yang paling rame kita itu paling kan 500 orang tuh waktu yang pertama ya. Paling 150-an ya, 160. Enggak, 500 yang pertama kita tuh 250 sampai 500 orang. Yang pertama kita 500 orang itu kita tuh udah maksimal lah. ngeluarin Ya nggak terlalu banyak lah ya. Karena mahal sama enggak sih itu kan relatif sebenarnya ya. Cuman kalau untuk kita, untuk 500 orang itu juga emang nggak terlalu banyak itu. Di rentang termahal kita juga kita nggak terlalu banyak ngeluarin duit untuk nikah gitu. Nah tapi kita ada apa sih namanya, pilihan-pilihan yang memang intimate wedding gitu. Jadi sedikitan, cuman lebih ke keluarga sama teman-teman dekat. Akad mungkin sama resepsi yang nggak terlalu rame, dikarenakan juga tadinya kan pandemi. Tapi kita juga ngelihat emang izin ada, jadi izin tuh ada yang lolos, ada yang enggak gitu, dan orangnya pun itu beda-beda. Karena kita itu nikahnya tuh nggak mau yang cuman datang terus keluar giliran gitu. Nah kita tuh cuman pengen yang datang stay dari awal sampai akhir gitu. Ya mending kita kurangin durasi nikah kita gitu, tapi kalian menyaksikan dari awal sampai akhir kayak gitu loh guys. Daripada kayak yang ini disekat-sekat, misalkan sekali masuk 200 orang, 200 cuman sampai berapa menit dalam keluar lagi. Males ya? Nggak mau ya kalau kayak gitu ya? Kita tuh nggak mau. Kita tuh mau itu deh, pas satu orang yang datang tuh memang orang-orang yang memang benar-benar mau menyaksikan gitu loh. Dari awalnya sampai akhir itu, jadi nggak ada pembagian jam tamu, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada pembagian jam tayang. Gitu. Jadi ketika tadi kan ada beberapa ratus gitu, dan ketika satu ruangannya cuma 200, kita paling maksimal jadi 200-an ya kalau di sini ya. 200, 250 mungkin, 250. Biar satu ruangan gitu, biar nggak ada yang keluar ke dalam gitu. Kecuali ya kalau mau keluar masuk ya beda ini. Enggak, gue lihat tuh gitu banget. Yalah, ini ketakut kepanjangan, gue ini mau ngecek tempat satu lagi ya. Satu lagi di Grand Malika kalau di Tasik. Kita sebenarnya banyak banget nih referensi tempat, tapi kita perkecil lah biar nggak pusing gitu. 2, sekarang mungkin 2. Kenapa dibuka? Nanti diangkat lagi ya. Ya udah guys, kita lihat ntar di Grand Malika. Let's go. Oke guys, kita sambung lagi. Ini gua ada di Grand Malika ini. Selain Grand Malika ada satu lagi Grand Mutiara katanya. Ini lumayan enak loh kalau di dekor, dan ini juga luas lumayan. Kesana semuanya. Nah, dan pelaminannya di sana. Nah, ini kita masih lagi hunting karena kita pengennya di Tasik, karena kan keluarga di Tasik semua tuh. Tadinya juga kita tuh pengen di Bandung. Karena kan kayak di Lembang gitu kan pada menarik lah. Tapi ya gimana kan, kita juga nggak bisa ngambil suara kita doang gitu. Harus dari keluarga juga. Dan ini nih enak banget nih, ada pre kamar juga. Kita bisa baca. Nah di sini
Ada ikan, nanti pada tepuk tangan kalau ada yang nikah. Ini buat keluarga. Nah, ini pelaminannya di sini. Kalau nggak di sini juga bisa sih. Ini ada kolam. Ini bagus loh. Ini buat kalau sewa sehari juga buat teman-teman gitu ya, pesta. Enak loh di sini. Wow. Enak loh, Neng. Nih kalau nggak kalau selain nikah pun gitu ya, ketika kita punya acara kita sewa segini sehari untuk barbekyuan segala macam, ini enak loh buat kapasitas orang banyak. Kalau ini kapasitasnya berapa orang ya? Nggak tahu kalau itu loh. Oh nggak tahu ya. Iya. Paling kisaran Tanya aja ke admin aja. 500 juga banyak ini. 500 cukup sebenarnya ya. 1000 juga kayaknya bisa. Kebanyakan sekolah 1000. Bisa sih, tapi kebanyakan. Tapi kan bisa di Kalau sana. nggak ada masalah Iya. nanti 1.500 bisa. Kalau nggak kopi dulu ya. Oh iya. Ada sini enak sih ya. Tapi enaknya nih jam segini gitu, kalau sampai pagi-pagi itu Panas. Ah nggak juga kok, banyak Kalau sore teh hujan. Hujan ya. kalau Oke, gua ngobrol-ngobrol dulu guys ya. Ntar kita sambung ke tempat yang lainnya. Oke guys, barusan abis dari yang tadi apa? Malika ya? Malika. Malika yang dibesarkan seperti anak sendiri. Atau enggak sih? Kita abis dari ini, yang satu lagi Grand Mutiara ada, tapi ini lebih luas, tapi kayaknya lebih bagus yang tadi gitu Malika. Dan kita ini nanti mempertimbangkan dulu deh di mananya yang sesuai dengan protokol kesehatan yang nggak melanggar, sama yang ya yang aman lah, kita cari aman ya. Yang penting selamat sampai tujuan, terus semua bahagia dan tidak menghambur-hamburkan uang juga gitu. Kita mempertimbangkan dulu. Nah, untuk kalian barangkali ada ide, ada saran, ada apa, kalian komen aja di bawah yang banyak. Dan mungkin kedepannya gue juga mau shoot juga ini apa sih progres, karena banyak banget juga yang nanyain progres kita tentang nikah gitu, tentang nikah. Ntar mungkin gue shoot tipis-tipis. Dia juga udah lama nggak ngevlog, nggak tahu tuh dia mau nge-shoot atau enggak juga. Terus ini kayak anak-anak nggak sih, lihat rambutnya sama bersih tapi ya. Lama nggak ngevlog tuh jadinya kayak mukanya jadi kaku gitu depan kamera. Tapi jadi cakep loh, lihat guys, itu juga sih. Dengerin dulu, ini apa? Ini apa sih? Ini nggak diedit by the way ya. Mungkin hari ini diupload kalau kita punya waktu slow. Kalau hari ini pasti malam sih diuploadnya. Kalau besok pasti pagi. Itu juga kalau nggak dolar kuning dulu ya. Terus apa lagi ya yang perlu diomongkan ya ke teman-teman netizen semua? Thank you yang udah support kalian semua. Ketika gua fitting kayak kemarin, fitting baju juga gitu, banyak banget yang komen. Tapi kita nggak ngevlog gitu. Iya, kita nggak ngevlog karena kan juga di tempat fitting kan juga banyak orang juga ya, banyak orang juga yang mau nikah gitu. Kita juga nggak enak lah, nggak enak kalau kita susutan dan ngoceh sendiri tuh, aduh gitu. Aduh gitu, kita juga nggak di endorse juga sama ininya. Jadi ya udahlah gitu, nggak apa-apa lah ya. Intinya kita masih nunggu keputusan dari berbagai pihak. Jadi yang diundang juga gua nggak tahu. Tadinya mudah-mudahan sih yang subscriber yang 5 kita tetap tentuin, mudah-mudahan yang untuk datang ke tempat kita. Tapi ya kita juga sederhana lah, nggak akan terlalu gede-gedean juga. Ya. Ada guys. Aduh, aku jadi kaku lagi Kaku banget ini, vlogger terbaik sepanjang masa itu gimana jadi kaku. Aduh, saudara-saudara. Nah, gitu aja lah pokoknya, guys ya. Thanks for watching guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan semangatin kita untuk nge-vlog ke depannya, karena ya kita berdua jadi jarang nge-vlog. Sekarang nanti ke depannya kita bakal nge-vlog lagi ya guys ya. Kalian kita berdua bikin vlog apa, nanti komentar aja di bawah sebanyak-banyak guys. Thanks for watching guys. Bye. See you in the next video guys. Bye.